teman-teman, selamat pagi. Terpujilah Tuhan karena Dia telah menjaga dan melindungi kita sepanjang waktu. Sekarang kita akan memulai devotion. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari angkat satu pujian, Allah menjaga saya. Allah menjaga saya pagi, siang, dan malam, waktu pergi sekolah atau tidur yang nyenyak. Allah menjaga saya, ya tepati janjinya. Memberi yang terbaik. Semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Saya akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari yang indah ini. Sekarang kami akan memulai devotion. Tolong berkati kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan hafalan kita yang tertulis di Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Romans 14 verse 8. If we live for Lord, and if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah lagu Daud dan Goliat. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya, Goliat mati, puji nama Tuhan. Anak-anak, sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan yang memberikan kami hidup, nafas, dan juga anugerah yang tidak berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan mempertemukan kami pagi hari ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan datang, dan Tuhan yang menolong setiap dari kami. Kiranya kami mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 dengan tema Daud dan Goliat. Anak-anak, masih ingat tidak dengan cerita Daud dan Goliat? Siapakah sebenarnya Daud, anak-anak?
Ya benar, Daud adalah cicit dari Rut dan Boas. Seperti kakak-kakaknya, ia juga menjadi penggembala. Daud menghabiskan hari-harinya di padang rumput sekitar Bethlehem, menggembalakan domba dan kambing keluarganya. Hampir semua orang menganggap hal itu membosankan, tetapi tidak dengan Daud. Daud tahu betul bagaimana cara menghibur dirinya. Ia berlatih menembakkan batu dari ketapelnya. Ia menjatuhkan batu dari atas tembok dan buah dari rantingnya dengan sekali tembak. Terkadang, ia memainkan harpanya atau menyanyikan lagu yang didengarnya dari gembala lain yang dia buat sendiri. Semua orang setuju bahwa Daud adalah seorang musisi hebat dan penyanyi yang berbakat. Ayahnya Isai juga setuju bahwa Daud cukup bagus untuk bermain bagi raja. Bangsa Israel kini memiliki seorang raja. Raja Saul adalah kesatria pemberani yang sudah berkali-kali memimpin mereka berperang melawan orang Filistin. Ketiga kakak Daud telah bergabung dengan tentara dan bertempur untuk Saul. Ketika tiba di medan perang, ia melihat Israel berkemah di salah satu sisi lembah dan bangsa Filistin di sisi lainnya. Kapan pertempuran berikutnya dimulai? Tanya Daud. Daud berharap untuk menonton saat pertempuran berlangsung. Dan kakaknya menjawab, para tentara tidak berperang. Ini adalah pertempuran antar juara. Daud tahu apa maksudnya. Terkadang, daripada memerintahkan tentara saling bertempur, para jenderal memilih 2 orang untuk bertarung. 1 orang mewakili seluruh tentara. Pemenangnya akan mendapatkan kemenangan untuk pihaknya. Siapa juara kita? Tanya Daud. Kakak-kakaknya menggelengkan kepala, tertawa, dan saling menepuk pundak. Tak lama kemudian, dia mengerti kenapa tidak ada tentara Israel yang mau menghadapi juara Filistin. Sebab dia adalah seorang raksasa setinggi 10 kaki. Namanya Goliat. Dan saat ia berjalan menuju lembah musuh, bumi berguncang. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban.
Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Anak-anak, di manakah kunci kemenangan Daud? Kunci kemenangan Daud bukan pada kemampuan dan kecanggihan Daud berperang, tetapi ada pada Tuhan. Tuhan memakai Daud dan Tuhan bekerja melalui Daud. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan memakaimu. Tuhan akan pakai kita semua, dan Tuhan kiranya memakai kita menjadi sumber pelaku firman dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan ke hadapan-Mu. Tuhan membukakan dan meyakinkan kami betapa kami harus bersyukur bahwa Tuhan akan memakai kami di setiap hari-hari kami. Bahwa kami akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam bekerja dan berkarya di dalam hidup kami. Kami berserah kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menuntun kami, kiranya tangan kami, kaki kami, mata, tubuh, dan semua yang kami punya, kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.